Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saudaraku, dalam sebuah webinar bertema TNI versus PKI pada 26 September yang lalu, Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantyo menyatakan bahwa ada peristiwa yang mengejutkan, yakni patung Pak Harto, patung Pak Jenderal Sarwo Edi, dan patung Pak Abdul Haris Nasution sudah dirobohkan, sudah raib dari diorama di Museum Dharma Bakti, Markas Kostrad di Gambir, Jakarta Pusat. Nah, Pangkostrat yang sekarang, Pak Jenderal Dudung Abdurrahman, bereaksi lumayan keras. Dia menolak pernyataan Pak Gatot bahwa TNI kemungkinan kesusupan beberapa oknum berhaluan komunis. Kata Pak Gatot, kira-kira bukan saya yang memerintahkan pembongkaran 3 patung itu, tapi ada mantan Pangkostrat yang dulu yang memasang patung-patung itu yang membongkarnya. Ya, ini kata Pak Dudung. Nah, Pak Gatot khawatir bahwa kita seakan bisa masuk ke jurang kehancuran lagi bila kita lalai atau abai terhadap kemungkinan comeback-nya komunisme, comeback-nya Partai Komunis Indonesia. Nah, suara sejuk dan bijaksana alhamdulillah datang dari Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto. Seperti ditulis oleh wartawan tribunnews.com, ini Pak Hadi Cahyanto berkata bahwa, saya kutip, pernyataan Pak Gatot sejatinya sebagai nasihat senior bagi prajurit yang masih aktif, prajurit aktif TNI, untuk apa? Untuk senantiasa waspada agar sejarah kelam tidak kembali terjadi, kata Pak Hadi. Ini saya quote lagi, ya. TNI selalu mempedomani bahwa faktor mental dan ideologi merupakan sesuatu yang vital. Jadi pengawasan intensif baik terhadap radikal kiri, radikal kanan maupun radikal lainnya secara eksternal dan internal selalu menjadi agenda utama. Ini memang menyejukkan lah ya. Semoga penggantinya nanti bisa meneruskan tradisi TNI yang selalu memegang teguh Pancasila, NKRI, dan berdiri di atas semua kelompok dan golongan. Nah, saudara-saudara, tanggal 30 September tahun 2021 ini, sekarang, seperti setiap 30 September tahun-tahun sebelumnya, selalu kita ingat kembali pemberontakan dan pengkhianatan G30S PKI. Jadi PKI 50 tahun yang silam memang merupakan pemberontak ya, yang paling berdarah-darah dan paling biadab dibandingkan dengan berbagai pemberontakan yang kita kenal sebelumnya. Lama menghilang, Amin Rais muncul dan bicara 5 bahaya G30S PKI. Lama menghilang dari konstelasi politik nasional, Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais muncul dan berbicara mengenai 5 bahaya dari pengkhianatan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia pada 1965. Menurutnya, pemberontakan atau pengkhianatan G30S PKI paling berbahaya dan biadab dibandingkan dengan berbagai pemberontakan sebelumnya. Dia mengingatkan, gerakan ini paling berisiko tinggi kalau sampai terulang kembali. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah ini menyebutkan, setidaknya ada 5 sebab mengapa sangat berbahaya.
Pertama, PKI tidak pernah punya keyakinan nasionalisme yang betul-betul patriotik. Kaum komunis dimanapun selalu punya jaringan internasional dan kadang-kadang menjadi jongos dari kekuatan komunis yang lebih perkasa. Dulu kalau nggak berkiblat ke Moskow, ke Beijing. Kedua, PKI dan kaum komunis jelas adalah kaum ateis, artinya anti Tuhan, anti agama, tidak percaya kepada alam akhirat. Jadi tentu bertentangan, diametral dengan seluruh keyakinan agama, dan ini sesuatu yang kita sudah tahu semuanya. Ketiga, karena tidak percaya Tuhan, prinsip imoralnya adalah tujuan menghalalkan cara. Jadi menurutnya, berbohong, menipu, memfitnah, menjebak dan menyiksa adalah tipikal kaum komunis. Keempat, lanjut amin. Nyawa manusia buat penganut komunisme memang tidak lebih penting dari nyawa marmut atau kelinci. Mereka membunuh enteng sekali, seperti tidak mengenal dosa. Kelima, kaum komunis di Indonesia memang lebih ganas dan lebih berbahaya buat bangsa kita sendiri. Apalagi dewasa ini melihat ada kesempatan luas untuk berancang-ancang merebut kekuasaan negara. Sebelumnya, Ketua Umum Partai Umat, Ridho Rahmadi, juga mengingatkan para kader untuk menonton film tentang peristiwa G30S PKI. Untuk yang sudah tahu, jangan sekali-sekali lupa. Untuk yang baru tahu, dengarkan seksama, karena barangkali nanti tidak ada lagi di dalam buku sejarahmu, kata Ridho di halaman Instagramnya. Apa pendapat Anda? Demikian kura-kura, tagar lambe sundel.